Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia telah terlaksana di lapangan Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu lalu. Upacara yang digelar tidak hanya dihadiri jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, namun juga tamu undangan dan perwakilan masyarakat di Kalimantan Timur. Sejumlah menteri dan para pengunjung menyatakan rasa bangga dan sukacita serta menyebut upacara tahun ini terasa istimewa karena digelar pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Ini adalah upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang paling istimewa karena ini diselenggarakan di dua tempat sekaligus, di Istana IKN dan juga di Istana Jakarta. Insya Allah nanti tahun-tahun depan ketika infrastruktur sudah baik, bandara sudah jadi, jalan tol sudah jadi, banyak hotel, tentu saja di sini akan jauh lebih meriah. Ya, ini pengalaman baru ya, Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia, dan kita berkesempatan untuk merayakan upacara kenegaraan pengibaran bendera di Ibu Kota Negara baru. Ini sesuatu yang luar biasa, historis pastinya. Jadi kita merasa terharu dan excited. Kita udah keluar dari era kolonial gitu loh, karena ya di Jakarta gedung-gedung pemerintah kan hampir kita pakai dari zaman kolonial ya, sebagian besar. Di Bogor juga begitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini semua mulai perencanaan, pembangunan, pendanaan itu dari pemerintah Republik Indonesia. Mudah-mudahan semangat energi positif dari IKN ini menyebar ke seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi muda untuk menyongsong Indonesia semakin maju ke depan. Deg-degan banget Kak, apalagi kan saya tuh di serpian kiri tuh yang banjar paling kanan, tugasnya itu mau mengodekan ke teman-teman yang lain untuk turun tangannya itu harus serempak. Jadi awalnya tuh saya takut banget, takut hitungan yang nggak pas, tapi alhamdulillah sekali ternyata tadi hitungannya pas. Alhamdulillah. Bangga ya, sangat bangga karena memang ini momen pertama dan kita masyarakat biasa diundang ke sini. Kami berharap IKN terus berlanjut sehingga ini juga berdampak khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan. Perasaan saya sangat luar biasa, sangat senang sekali, sangat bangga sekali karena semenjak perayaan Hari Kemerdekaan itu tidak pernah ikut karena memang dirayakan di Jakarta. Nah, ini baru dirayakan pertama kali di IKN. Kebetulan kami warga sekitar IKN ini, makanya sangat bangga sekali. Saya pada saat kemarin bahkan untuk pada saat upacara pertama begitu pasukan masuk saya sudah nangis. Ternyata kita bisa untuk melaksanakan itu ya. Jadi saya sangat bersyukur kerja keras kita semua, kerjasama kita semua bisa melaksanakan misi dan visi Bapak Presiden demi untuk pembangunan bangsa ke depan. Tentu saja ini pengalaman yang benar-benar berharga bagi kami anak yang Kalimantan, karena yang biasanya kita cuma bisa lihat di TV dari Jakarta, kita bisa menyaksikan sendiri upacara yang tingkat nasional itu seperti apa meriahnya dan juga megahnya gimana. Luar biasa bangga.
sebagai kota Balikpapan yang juga dikenalnya sebagai teras Ibu Kota Nusantara, pastinya sangat senang dengan adanya Ibu Kota Nusantara juga memajukan daerah-daerah sekretariat, terutama Balikpapan. Berpotensi tidak hanya untuk wisatanya, tetapi juga pembangunan dan lainnya. Ibu Kota Nusantara, luar biasa sih, benar-benar dari awal masuk ke IKN mungkin ini belum sepenuhnya jadi ya, ini masih proses perkembangan, tapi benar-benar seluar biasa itu, amazed banget sama Ibu Kota Nusantara dan benar-benar sangat-sangat menantikan ketika IKN sudah benar-benar bisa jadi ibu kota negara ketika benar-benar sudah pindah ke sini. Rasanya kita amazed sekali karena usai upacara penurunan bendera, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa upacara perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur berjalan lancar. Presiden menuturkan cuaca mendukung selama acara berlangsung, meski saat jeda upacara hujan sempat mengguyur IKN. Ia pun menilai hal ini merupakan sebuah berkah. Ya, semuanya alhamdulillah dimulai dari tadi malam renungan suci, kemudian tadi pagi dan siang, dan penurunan bendera sore hari ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Pasca pelaksanaan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN, personil gabungan TNI Polri berhasil melaksanakan operasi pengamanan mulai dari pra-acara sampai dengan pada pasca acara perayaan HUT ke-79 RI. Pelaksanaan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara telah terlaksana secara aman dan lancar. Dari segi pelaksanaan pengamanan, TNI Polri total mengerahkan sebanyak 5.150 personil gabungan dalam melaksanakan pengamanan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Personil pengamanan ini terdiri dari TNI, Polri, beserta instansi terkait. Dirsamapta Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Wahyu Dwi Ari Wibowo memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang membantu melaksanakan pengamanan di IKN. Jadi kami Kapam mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian bahwa kegiatan acara pengamanan dalam rangka HUT RI kali ini bisa berjalan dengan lancar, dan ini merupakan suatu sejarah di mana pertama kali dilaksanakan di ibu kota negara ini, dan kita sekalian bisa melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan dari mulai sebelum pelaksanaan kegiatan upacara sampai dengan saat sekarang ini. Jadi ini kebanggaan kita semua dan kita harus bangga mempunyai ibu kota negara Nusantara ini. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, tim gabungan yang terdiri dari personil Satgas Ops Damai Kartens 2024, Satgas Amole, dan anggota Brimob Batalion B Pelopor melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kartens yang menjadi titik tertinggi Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, tim gabungan yang terdiri dari personel Satgas Operasi Damai Kartens 2024, Satgas Amole, dan anggota Brimob Batalion B Pelopor melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kartens yang menjadi titik tertinggi Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut.
Tim pengibaran bendera di Puncak Kartens dipimpin oleh Ibtu Abdul Hamid dengan menempuh perjalanan hingga 4 hari melalui berbagai rintangan dan tantangan yang akhirnya berhasil mengibarkan sangsaka merah putih di atas salju abadi Puncak Kartens. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 menjelaskan, perjalanan tim pengibar bendera dimulai dari Markas Komando Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua. Sebelum melakukan pendakian, tim terlebih dulu berkumpul dan melakukan berbagai latihan untuk menaklukkan puncak tertinggi di Indonesia itu. Seluruh tim harus mengikuti latihan dasar penggunaan alat pendakian gunung es, serta mempelajari teknik mendaki dengan alat-alat khusus seperti krampon, tali pendakian, dan kapak es. Pelatihan intensif ini bertujuan untuk mempersiapkan fisik dan mental anggota tim menghadapi kondisi ekstrim di pegunungan. Setelah menyelesaikan latihan dasar, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Garsberg di wilayah PT Freeport Indonesia untuk melakukan aklimatisasi. Di ketinggian 4.285 meter, tim sempat menghadapi tantangan perubahan suhu dan penurunan kadar oksigen yang signifikan, namun semuanya bisa dilewati dengan baik dengan melakukan penyesuaian suhu dan juga kadar oksigen di ketinggian. Pada hari berikutnya, tim mulai melakukan pendakian dan dilepas oleh Dansat Brimob Polda Papua yang berlangsung di Balai Dam area PT Freeport Indonesia. Tim menapaki jalur pendakian yang terjal dan panjang menuju base camp. Jalur ini melintasi beberapa danau. Sepanjang perjalanan, rombongan dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat dengan suhu mencapai 2 derajat Celcius dan hujan es yang menambah tantangan. Sesampainya di base camp, tim segera mendirikan tenda dan kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga. Meskipun beberapa anggota mengalami gejala pusing dan sesak nafas akibat minimnya oksigen, mereka telah dipersiapkan dengan perlengkapan obat dan oksigen tambahan untuk mengatasi kondisi tersebut. Dengan koordinasi dan semangat kebersamaan yang tinggi, tim gabungan ini bergerak secara teratur menuju puncak. Sesampainya di puncak tertinggi Indonesia, seluruh rombongan akhirnya berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan, diiringi penghormatan kepada tanah air tercinta. Sebuah momen yang membanggakan dan mengharukan, simbol persatuan dan semangat juang bangsa Indonesia. Pengibaran ini merupakan sebuah simbol bahwa keberadaan NKRI akan terus berada pada titik tertinggi dari berbagai kepentingan dan tujuan. Tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.